Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia adalah salah satu negara pengrajin terbaik di dunia. Untuk saat ini sih lebih import sih sebenarnya. Kita lokal brand. Kenapa nama kita ya nggak lokal juga? Pertanyaannya kan itu kan. Gimana bisa mencintai? Mengenal aja tidak. Saya pengen ngembangin lagi sebagai jiwa Indonesia, apa yang harus saya bisa kembangkan, saya tunjukkan ke dunia luar gitu. Anak Indonesia bisa berprestasi kok gitu. One day gitu ya, dengan kelebihan aku, dengan talenta aku yang punya gitu. Saya pengen share ini ke anak-anak yang miskin gitu. Itu salah satunya. Hai Lifers, welcome to Solusi Live. Inspired to Change. Bersama rekan saya yang tampak luar biasa segar pada hari ini, Indah dan Francisca. Dan tentunya rekan saya yang sangat ganteng setiap saat. Kita saling membanggakan diri sendiri ya. Tapi Andi disebut Andi Otniel. Otniel. Iya dong. Itu seperti kalau setiap saat tuh seperti itu. Saya nggak tahu sih setiap saat atau enggak. Tapi ngomong-ngomong kita punya 3 hal yang sangat menarik untuk kita bahas tentunya dalam segmen Live Trend. Ya, ini dia. Ya. Jam tangan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk mendukung penampilan dan gaya hidup seseorang. Keunikan produk jam tangan tentunya menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk memilikinya, seperti jam yang terbuat dari kayu, yaitu Matoa. Sebuah jam tangan Matoa buatan Lucky dibanderol dengan harga Rp890.000, di mana seluruh bagiannya terbuat dari bahan kayu. Nama Matoa dipilih merujuk pada pohon yang hanya terdapat di Indonesia, tepatnya Papua. Tidak terasa, AFTA atau Asian Free Trade Area sudah tinggal menunggu waktu. Tahun 2015, seluruh masyarakat Indonesia mau tidak mau harus bersaing ketat dengan produk dari negara tetangga se-ASEAN. Dengan adanya AFTA, masing-masing negara yang menjadi negara ASEAN dapat melakukan ekspor dan impor bahan baku atau hasil produksi tanpa dikenai biaya pajak. AFTA juga memungkinkan mobilitas semakin tinggi, di mana para pendatang dari Asia akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Indonesia. Berdasarkan indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, bahwa pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-50, atau lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia adalah salah satu negara pengrajin terbaik di dunia. Produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia sebenarnya bukan produk sembarangan. Bahkan sudah banyak produk Indonesia yang go internasional. Bahkan beberapa barang-barang branded di luar negeri diproduksi di Indonesia. Negara-negara di luar negeri memilih Indonesia dikarenakan mereka tahu betul kualitas produk yang dibuat oleh para pengrajin di sini. Tidak hanya brand besar yang membuat produknya di Indonesia, namun selebriti dunia hingga atlet dunia pun menggunakan produk Indonesia untuk perlengkapan mereka. Jadi sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena brand dunia pun sudah mengakui kualitas produk lokal kita. Ya, Livers, bagaimana? Menarik ya tiga-tiganya, tapi kita Ini sepakat. satu topik yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, kita akan pilih CPI. CPI. Apa itu CPI? Cintai Produk Indonesia. Ya, Imelda juga salah satu produk Indonesia karena dia Miss Indonesia. Saya sebenarnya adalah Mister Indonesia, cuman karena belum ada pagelarannya gitu ya. Artinya Nanti dibuat. Enggak, program Solusi Live ini pun juga program yang menunjukkan bahwa kita mencinta dengan bangsa ini. Harus. Gitu. Ada Kalau bukan nilai-nilai kita, yang- siapa lagi? Betul Betul, sekali. Ya, nah, tapi Lifers, apakah masyarakat Indonesia sudah merasa bangga dan mencintai produk-produk lokal? Kita saksikan dalam live investigasi berikut ini. Anda pasti sudah pernah mendengar suatu slogan, "Cintailah produk Indonesia". Ya, slogan itu bukanlah sembarangan ajakan untuk kita mencintai produk buatan dalam negeri kita. 100% Indonesia. Meskipun pada awal kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia dan mempromosikan produk dan merek Indonesia, namun pada perkembangannya, kampanye ini tumbuh menjadi gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan apresiasi dan rasa cinta kepada segala hal mengenai Indonesia. Bukan hanya merek atau produk, tapi termasuk makanan, kesenian, kerajinan tangan, dan seni kriya.
Di tengah gempuran produk asing yang masuk ke Indonesia, para pelaku industri lokal makin gencar untuk menembus pasar Indonesia. Sayangnya, konsumen di Indonesia masih menyukai produk impor ketimbang produk lokal. Produk lokal sendiri itu cukup kreatif, udah cukup maju, udah bisa dibandingkan dengan produk-produk internasional juga gitu. Jadi tidak kalah saing lah dengan produk-produk yang ada di luar negeri, kayak brand-brand yang ada di sini yang internasional kayak gitu. Kalau saya sih beberapa bagian brand aja sih sebenarnya. Kalau untuk sepatu saya suka untuk brand lokalnya, brand lokal untuk Indonesia. Cuma kalau dari segi baju atau dari segi tas masih kurang memenuhi kualitas standar untuk nasional sih sebenarnya. Untuk saat ini sih lebih import sih sebenarnya. Berdasarkan riset Universitas Indonesia, terdapat 91 responden yang menyatakan bangga dengan produk Indonesia. Namun, dalam survei yang sama, ditemukan hanya 34% responden yang mau membeli produk Indonesia. 2015 ada ini ya, AEC, Asian Economic Community. Nah, itu kan kayak free trade di Asia ya, keluar masuk barang tuh bebas di ASEAN ya. Nah, Indonesia kan dengan populasi paling banyak di ASEAN, istilahnya bisa menjadi target pasar bagi brand-brand yang akan masuk ke sini, ya kan. Nah, sebagai pelaku usaha, gue pengen Indonesia punya brand yang global. Gue pengen semua brand lokal di Indonesia punya kaki dulu di Indonesia gitu, sebelum brand luar tuh masuk ke sini dan ya istilahnya kita kuenya besar gitu. Sebenarnya untuk kualitas gitu, untuk kualitas kita nggak kalah kok gitu. Kita nggak kalah dengan produk-produk yang lain ya, dari luar negeri terutama itu kita nggak kalah. Orang sekarang mungkin lebih kebanyakan ngelihat produk dari China. Dari China itu yang pertama adalah emang kualitasnya ada standarnya kualitas dan harganya price-nya lebih murah dibandingin lokal brand. Itu karena rata-rata konsumen kita itu selalu membandingkan dengan produk lain. Cuman ya kita di sini itu tantangan kita adalah pembelajaran kita bahwasanya kita harus mempunyai produk dengan kualitas yang paling tidak menyamakan dengan produk yang lain. Di situ aja tantangannya kalau menurut saya. Dalam mendorong perkembangan produk lokal Indonesia, para pelaku usaha produk lokal memiliki cara tersendiri untuk membuat produk mereka dikenal oleh masyarakat luas. Kita lokal brand. Kenapa nama kita ya nggak lokal juga? Pertanyaannya kan itu kan. Sekarang banyak orang lokal brand, tapi namanya ya ke Inggrisan, malah ke Itali misalnya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Cuman kalau saya pribadi emang saya cinta dengan produk bahasa semua Indonesia. Saya cinta dengan itu. Untuk dari warna sendiri ciri khasnya adalah di produknya. Kita bisa lihat di hang tag ya, di hang tag kita berani menuliskan official filosofi Indonesia di sini. Karena ya mungkin ini salah satu kenapa sih orang banyak nanya kenapa sih ada ini gitu. Cuman kita mengingatkan doang gitu, mengingatkan aja bahwasanya kita harus hafal nih yang seperti ini kayak gitu. Dengan anthem Indonesia Anthem itu. Kita ngejual men fashion, produk-produk fashion untuk ini ya, untuk gentleman, untuk laki-laki, dari baju, dari aksesoris, dompet, belt, sama sepatu ya. Lebih spesial sepatu, kita berangkat dari sepatu dulu soalnya. Negara kita adalah surga bagi segala macam sumber daya alam. Lalu, mengapa kita sungkan untuk menggunakan produk yang berasal dari tanah kelahiran kita? Kualitas kita nggak kalah kok gitu loh. Kita nggak kalah, lokal Indonesia itu nggak kalah. Banyak sekali produk-produk luar yang itu berasal dari Indonesia. Saya pernah buatin brand Singapura buat di saya, tapi saya disuruh nulis di dalam hang tag-nya adalah made in Singapura. Seperti itu. Jadi memang untuk soal produk kita bisa dibandingkan lah dengan yang lain. Gak ada kata bahwasanya produk Indonesia jelek dan tidak layak dibeli. Salah banget. Kalau buat masyarakat tenang aja, kita nggak akan mengecewakan customer kita, khususnya kita yang lahir di Indonesia, kita berdiri di Indonesia, pasti kita nggak akan mengecewakan warga Indonesia sih sebagai customer utama kita ya, kayak gitu sih sebenarnya. Ya dukung aja produk lokal di Indonesia biar nggak kalah sama brand luar sih.
bangga akan produk Indonesia. Dulu tahun 80-an aku juga sempat bangga dengan satu program yang namanya ACI. ACI, aku cinta Indonesia. Ya. Jadi mencintai Indonesia itu bukan hanya dari produk barang saja ya, tapi Betul. juga dari program-program TV-nya. Iya. Tapi memang belum lama ini 3-4 tahun yang lalu sudah ada juga satu kampanye yaitu Beli Indonesia, di mana memang digerakkan bahwa kita harus mencintai produk Indonesia bukan karena mungkin harganya yang lebih murah, Iya. mungkin saja bisa lebih mahal, tapi yang penting adalah kita menggalakkan industri yang sudah ada di Indonesia ini Dan untuk menghargai terus- juga karena bangsa ini juga ya. Betul. Dan ini bukan berarti memboikot produk asing, bukan ya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan loh, kalau memang kita mencintai produk kita sendiri, apa dampak signifikan bagi saya yang sudah mencintai produk ini? Nah, Lifers, bagaimana cara untuk kita menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap produk tanah air, dan apa dampaknya jika kita giat mengkonsumsi produk lokal? Kita saksikan dalam Solusi Pakar berikut ini. Kalau sampai masyarakat kita lebih menyukai produk luar atau produk lain dibanding produk dalam negeri sendiri, yang bisa disalahkan pertama adalah pemerintah, karena dia memang polisinya tidak memberi kemungkinan untuk menyintai produk sendiri. Bagaimana bisa menyintai? Mengenal aja tidak. Ya karena polisi ya pemerintah begitu ini. Sekarang contoh sederhana gini, begitu dia pemerintah ngasih izin mall, ngasih izin supermarket gede, barang-barang yang bisa didagangkan di situ ya barang-barang dari luar semuanya. Tempat kopinya ya, tempat ininya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini barang-barangnya juga dari sana, dan ini di semua kota ada, outlet ini ada. Nah, masyarakat taunya itu ya, gampangnya nyebut itu dibanding warteg mana yang kita pun mengingatnya warteg Bahari, mungkin kita bisa tahu apa ini maksudnya, ini dan lain sebagainya. Nah, policy ini kan selalu ada di pemerintah yang membiarkan ini terus menerus. Ya kita kena getahnya aja. Ya kita memang ada pasti diseleksi lagi, ada yang bisa, ada yang sama, ada yang bahkan kita lebih unggul, tapi memang packagingnya, kemasannya hebat di sana. Karena, nah ini bedanya, mereka punya standar. Yang kita makan di sini, Jakarta ini, sama yang dimakan di Jayapura sana, sama rasanya. Dengan di Singapura sama. Nah, standar inilah yang memungkinkan kita mengenali rasa itu. Padahal di Indonesia justru karena bakso aja kita mungkin punya 10 apa 20 jenis yang berbeda-beda dan semuanya bagus. Sebetulnya bukan hanya mutunya, tapi packagingnya, cara menyajikannya, cara mempromosikannya, cara melakukan ini itunya, itu kita yang kurang. Sekarang bayangkan dari anak-anak kecil aja udah mal-mal itu, restoran-restoran udah bisa menyediakan ruangan khusus kalau kalian mau merayakan ulang tahun di sini, ada tontonannya dikasih gratis dan lain sebagainya. Warung Tegal aja, kita bilang warung Tegal. Otomatis kalau kita makan di situ, yang dapat keuntungan adalah orang-orang kita sendiri yang jualan itu. Orang-orang ini belanjanya di mana? Di pasar tradisional. Nah, ini mereka juga dapat duitnya di situ. Mereka yang nitip dagangan situ ya orang-orang rakyat-rakyat kita, yang rakyat kecil ini yang bikin gorengan tempe, gorengan tahu, yang jual berasnya. Artinya perputarannya di situ. Kecuali barang yang tidak bisa kita bikin sendiri, itu harus bikin dari luar, ya iyalah. Tapi kalau cuma pakaian, apalagi makanan, kerajinan, karya-karya kreatif itu di sini udah berlimpah mestinya. Saya beritahu ya, di Amerika itu bahkan di tempat-tempat restoran gede-gede itu mereka punya program televisi namanya Eat Street. Makanan jalanan itu dipromosikan. Oh, makanan jalanan di kota ini adalah ini, letaknya di sini, harganya sekian, keistimewaannya ini, barangnya ini, dan lain sebagainya, dikemas dengan cara menarik. Jadi bukan restoran-restoran gede, rumah makan gede yang di sini merajalela, itu yang dipromosikan justru yang sederhana-sederhana ini.
Ya masih peran media, tapi terutama contoh. Kalau pemimpin-pemimpin kita memberi contoh, ya kemarin bagus tuh. Jokowi ditanya sepatunya berapa, dia buka nih sepatu Cibaduyut 400.000 apa 300. Itu kalau semua pemimpin-pemimpin yang nggak usah semua lah, itu jadi gerakan udah luar biasa banget. Kalau kita mulainya dari mental tadi, makanya ada istilah revolusi mental itu, ya kita mulai menyintai produk dalam negeri, kita mulai mengenalin, kita mulai memakai, kita mulai menggunakan, itu aja udah bagus. Dari 10 orang, 1-2 mulai dari itu, menurut saya kan udah luar biasa sekali. Nah, yang kedua, sekaligus juga bagian dari itu adalah contoh dari pemimpin. Karena kita ini masih paternalistik banget, pimpinannya begitu kita ngikut. Yang ketiga sebagai tambahan sekali tadi, promosi. Nggak bisa nggak, itu promosi itu pengertiannya diberitakan oleh media massa. Saya pengen ngembangin lagi sebagai jiwa Indonesia, apa yang harus saya bisa kembangkan, saya tunjukkan ke dunia luar gitu. Anak Indonesia bisa berprestasi kok gitu. One day gitu ya, dengan kelebihan aku, dengan talenta aku yang punya gitu. Saya pengen share ini ke anak-anak yang miskin. Gitu. Itu salah satunya. Ya, jujur ini episode ini membuat aku tuh merasa bangga banget. Anakku aku belikan batik. Kamu gimana? Anak aku bukannya bajunya saja batik, celana aja saya beliin batik. Dan sampai batik, semua sama, ada kita punya bertiga sama ya. batik. Ini salah satu cara sederhana untuk bisa menumbuhkan rasa cinta akan produk Indonesia ya. Ya betul. Nah, dan saya kagum dengan Presiden terpilih kita Bapak Joko Widodo karena beliau adalah salah satunya pemimpin bangsa yang berani untuk mengenakan produk dalam negeri. Itu sepatunya beliau, itu sepatu dari Cibaduyut. Nah, luar biasa dan ya. sampai ada anggapan, wah ini sepatunya Bapak tidak lebih mahal loh dari pas pampresnya. Beliau menjawab dengan santai, ya mudah-mudahan dengan apa yang saya Tapi gunakan. ini menunjukkan satu hal loh, bahwa pemimpin kita ini bisa menjadi contoh dengan dia bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau dimulai dari kita, pasti dan kita mempromosikannya, pasti itu kita akan bisa mempengaruhi orang-orang. Jadi butuh kesadaran, karena gini, pemimpin yang benar adalah bukan mampu membuat orang-orang yang mengikuti dengan apa yang dia ucapkan, tapi orang-orang mengikuti apa yang dia lakukan. Ya, betul sekali Andi, dan Lifers, sosok anak negeri yang satu ini telah membuktikan bahwa karyanya mampu bertarung di kancah produk internasional. Seperti apa lika-liku dan kerja kerasnya untuk memperjuangkan produknya menjadi salah satu brand yang berkualitas dan go public. Di Indonesia, kita banyak memiliki brand-brand yang sudah mendunia yang merupakan produksi anak bangsa. Salah satunya adalah Mimsi, yang dihasilkan dari karya tangan seorang wanita bernama Christina Theosa. Pengen menghasilkan sesuatu dari talenta yang Tuhan udah kasih ke saya gitu. Dengan grafik desain yang saya udah dalamin dan menghasilkan sesuatu, kenapa nggak dijadikan bisnis gitu, just bisa menghasilkan uang. Jadi biar nggak terlalu nyusahin orang tua lah, jadi kita bisa hidup sendiri dengan hasil kita sendiri gitu. Nah, sejak itu saya sambil jalan, sambil belajar, sambil dituntun orang yang lebih ngerti gitu, mau belajar dengan orang-orang sekitar juga, cari tahu juga gimana untuk mengembangkan produk ini supaya menjadi something gitu kan, nggak cuma kayak seneng-seneng cuma 1 bulan terus tutup gitu, nggak mau gitu. I want to see this in the bigger vision, nanti maunya dibawa kemana gitu. Menembus pasar internasional sudah pasti menjadi impian setiap produsen lokal. Namun, jalan yang ditempuh tentu tak semudah memimpikannya. Ini Mimsi kita dari tahun 2004, jadi sudah 10 tahun. Prosesnya lumayan banyak gitu sampai titik seperti ini kan. Pas saya dari door to door, bukan di LA doang, saya ke New York, door to door juga ke sana gitu. Terus cari distributor ke Singapura, terus beberapa dari teman dari Australia nawarin sini sana gitu. Terus buka pameran sendiri, ngedekor sendiri. Itu kadang-kadang ada titik poin yang capek, yang kayak aduh capek banget nih. Belum lagi modal kan perlu banyak. Kalau kita terinspirasi sesuatu dan ingin menciptakan sesuatu, kita perlu modal baru untuk menciptakan itu gitu. Nggak bisa cuman like magic gitu, nggak bisa, dan nggak bisa kayak minta terus sama orang tua, harus berusaha dengan diri sendiri gimana gitu. Jadi saya dari pertama udah punya vision nih gini, Tuhan aku pengen one day gitu ya, dengan kelebihan aku, dengan talenta aku yang punya gitu, saya pengen share ini ke anak-anak yang miskin gitu. Itu salah satunya. Tuhan,
aku jalannya bener, ini Tuhan yang mau gitu. So aku minta Tuhan untuk gandeng tangan aku kemanapun aku pergi. Jadi minta dibukain jalan gitu. Kalau misalnya emang ini bukan rencana Tuhan, pasti jalannya tertutup. That's my prinsip. Kalau emang ini Tuhan yang kehendakin, jalannya terbuka. Jadi meskipun proses nggak enak nih ya, tetap dijalanin nggak apa-apa, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kita meranjak lebih dewasa. Kalau nggak gitu kita nggak belajar. Penolakan tidak membuat ia menyerah. Berbagai cara pun ia lakukan agar produknya dapat bersaing di pasar internasional. Tadi saya bilang saya ikutan trade show di New York, ikutan trade show di Vegas gitu. Jadi pameran lah di sana gitu untuk memperkenalkan produk ini. Jadi kayak buka booth aja, buka stand, dan itu yang datang semuanya international buyer. Jadi kita nggak dapat buyer dari Amerika aja, tapi buyer dari Jepang, dari Australia, dari Spain, around the world itu datang ke sana semuanya. Itu salah satu yang kita kerjakan. Terus dari sisi mengembangkan tas ini menjadi sesuatu yang functional, yang bisa dipakai orang lain gitu. Jadi nggak cuman creating bag dengan idealistiknya kita gitu. Tapi sekarang lebih gimana ya, oh yang dibutuhkan tuh apa sih? Masyarakat itu butuh apa sih tas tuh? Jadi jangan sekedar fashion cuman untuk mamer and then that's it gitu. Tapi functionnya tuh apa gitu. Dan kalau untuk di lokal sendiri kita salah satunya nanti ini kita ikutan pameran beberapa di Indonesia, and then kita kembangkan masuk ke beberapa dep store di Indonesia juga gitu. Collaboration juga dengan beberapa desainer. Christina juga tidak melupakan akarnya sebagai wanita Indonesia. Setiap tahun, dia menciptakan koleksi tas dengan unsur Indonesia. Aku pengen banget tuh ngenalin dari tas ini, aku pengen banget ngenalin Indonesia keluar gitu. Kayak, hello, kita punya produk itu nggak kalah bagusnya dengan negara di USA atau di Eropa atau di manapun itu gitu. Kita perlu bangga gitu dengan hasil Indonesia. Dan saya merasa kayak bertugas sebagai kayak, oh saya ini Indonesian gitu. I'm not American, I'm Indonesian. Makanya waktu itu saya decide untuk pulang ke Indonesia. Saya pengen ngembangin lagi sebagai jiwa Indonesia, apa yang harus saya bisa kembangkan, saya tunjukkan ke dunia luar gitu. Anak Indonesia bisa berprestasi kok gitu. Nggak harus dari kayak, oh desainer ini, enggak. Desainer Indonesia bisa berprestasi di luar negeri. Karena saya yakin dengan been traveling a lot, jadi saya lihat gitu, kayaknya ini produk Indonesia nih dengan fabric seperti ini, orang tuh pasti suka di sana gitu. Tapi nggak ada yang bawa aja selama ini. Jadi saya yakin banget pasti bisa gitu. Jadi waktu itu saya bawa ke sana dan mereka love it so much. Sampai wow, ini ditenun ya, ini ikat ya, ini prosesnya handmade ya, yes. Wow, mereka tuh kayak ter-amaze gitu. Karena selama ini memang mereka lihat itu di sablon, di print, pakai mesin gitu. Craftsmanship-nya tuh nggak ada. Balik lagi dengan do it with love. Beda kan hasilnya gitu. Kini, tas karyanya bisa ditemui di Amerika, Jepang, Malaysia, Kanada, Sydney, Dubai, Madrid, dan tentunya Indonesia. Inilah kunci sukses dari seorang Christina Theosa. Jujur satu, harus jujur gitu. Apa yang kita kerjakan itu harus sincere dari hati, yang pure gitu. Terus doing it with love, ada passion. Terus satu lagi harus punya excellent spirit. Itu udah pasti. Jadi kita kalau misalnya orang ngerjain cuma 100%. Kalau saya punya prinsip kita kerjain 110%. Harus ada excellent spirit. Go further gitu. Dan itu yang bikin kita beda. Apa yang kamu lakukan itu semuanya tuh harus minta izin sama Tuhan. Ini kehendak Tuhan nggak? Hidup kamu ini kehendak Tuhan nggak? Gitu. Lovers, kalau kita baca kitab suci, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Kenapa Tuhan turun ke dunia untuk menjadi korban yang sempurna di kayu salib? Karena Tuhan melihat manusia adalah bagian dari dirinya, sehingga badan serupa dengan dia. Dan kita adalah sangat berharga dan mulia di matanya. Mencintai bangsa dan produk bangsa ini adalah hal yang sebenarnya tidak sulit. Kalau kita juga melihat bangsa ini sebagai bagian dari kita yang berharga. Kalau kita juga melihat bahwa setiap apa yang dilahirkan oleh bangsa ini, baik dari pendahulu kita terdahulu sampai saat ini, juga sesuatu yang
bagian dari diri kita. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus kita jaga, yang kita kelola dan kita pertahankan. Saya tergerak untuk mengajak livers semuanya, siapapun Anda saat ini. Saya percaya kalau kita bisa mengasihi dan kita bisa menghargai apa yang terlihat oleh mata kita, maka yang tidak terlihat oleh mata kita pasti akan mudah kita kasih. Yesus mengasihi Anda. Yesus mengasihi bangsa ini. Jika bangsa ini datang kepada Yesus, ada kasih, ada kelegaan, ada mujizat, ada banyak hal yang Yesus akan berikan. Saat ini saya mau mengajak Anda untuk berdoa agar kita minta kasih Yesus yang sejati itu, yang murni itu, tumbuh dalam diri kita. Agar kita juga bisa mengasihi bangsa ini seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Yesus, berikan aku kasih-Mu, Engkau yang sudah turun ke dunia menjadi juru selamat. Engkau mengorbankan segala yang Kau punya, karena Engkau melihat aku sebagai manusia yang berharga dan mulia di mata-Mu. Aku ingin memiliki kasih yang sama seperti Engkau atas bangsa ini. Aku ingin memiliki kasih di mana aku bisa melihat bangsa ini sebagai bangsa yang berharga dan mulia di mataku. Karena aku adalah bagian dari bangsa ini. Sehingga apa yang dilahirkan oleh bangsa ini, aku miliki, aku kenakan sebagai identitas. Terima kasih Engkau sudah memberikan teladan yang sempurna bagi hidupku. Di dalam nama Yesus, jadilah juru selamatku, masuk ke dalam hatiku dan hidupku. Biarlah kasih-Mu yang baru menjadi bagian dari kasih-Ku saat ini. Amin. Saya percaya rasa bangga itu ketika kita mengenal. Betul sekali. Ya, dan kalau Anda mengenal sahabat-sahabat kami yang ada di Counseling Center, Anda juga pasti akan bangga punya sahabat seperti mereka. Karena kenapa Livers? Karena kita ada untuk bisa mendukung Anda, berdoa untuk Anda. Jadi bagi Anda yang membutuhkan konseling atau ingin curhat tentang masalah apapun dalam hidup Anda, kami siap untuk bisa melayani Anda. Jadi hubungi nomor-nomor yang ada di layar kaca televisi Anda saat ini. Kami ingin berdoa untuk Anda. Kami ingin Anda menemukan jalan keluar dalam hidup Anda. Hubungi kami sekarang juga. Hai mitra CBN dan penonton setia Solusi Live. Masih bingung bagaimana cara mengatur keuangan Anda? Ikutilah langkah praktis cara mengatur, merencanakan, dan mengelola keuangan Anda dalam Mitra CBN Fellowship dengan tema Personal Financial Planning yang akan dibawakan langsung oleh pakar keuangan tentunya. Pastikan Anda bergabung dalam acara ini, ajak sahabat, teman dan juga kerabat Anda karena ini gratis dan terbuka untuk siapa saja. Dan mari kita sama-sama belajar bagaimana cara merencanakan dan mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Tuhan memberkati. Livers, bagi Anda yang hobi menulis dan punya ide atau gagasan yang positif tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta akan produk-produk lokal, silakan bergabung di forum kami melalui www.jawaban.com. Ya, betul sekali Livers, dan kisah-kisah nyata yang mungkin belum pernah Anda saksikan di Solusi Live dapat Anda saksikan melalui JC Channel di www.youtube.com/user/CBN Indonesia. Dan Livers, jika Anda membutuhkan jawaban untuk masalah Anda, silakan telepon kami, SMS atau email kami, curhat apapun itu silakan melalui Facebook dan Twitter kami di @solusitv. Livers, thank you for watching Solusi Live. See you on the next episode. God bless you. God bless and Indonesia. Bye. Yes, bye.